Halo guys, dimanapun kalian berada, kali ini saya akan menceritakan alur cerita film Inglourious Basterds. Nah, film ini sendiri menceritakan tentang sebuah tim tentara Yahudi yang harus menyamar dalam misi untuk merobohkan rezim Nazi dan mengakhiri perang. Sebelum kita lanjut ke videonya, saya akan ngasih tahu kalian kalau video ini merupakan konten spoiler. Jadi buat kalian yang tidak menyukai spoiler, saya sarankan kalian tidak menonton video ini karena video ini berisikan spoiler konten. Oke, langsung aja kita ke filmnya. Film dimulai. Pada suatu ketika di tahun 1941, di sebuah pertanian, sebuah keluarga petani didatangi oleh para tentara Nazi. Di sini sang ayah yang bernama Parier Lapadit berusaha untuk menenangkan anak-anaknya agar tidak berlarian saat tentara itu datang. Di sini para tentara Nazi datang untuk melakukan pemeriksaan di setiap rumah-rumah di pedesaan yang bertujuan untuk menangkap para Yahudi yang bersembunyi di pedesaan. Di sini kolonel menginterogasi si Lapadit untuk mencari informasi persembunyian orang-orang Yahudi. Di sini Lapadit bilang kepada kolonel bahwa para Yahudi itu telah pergi ke Spanyol dan sudah tidak ada di sekitar sini. Kemudian kolonel pun mengancam Lapadit untuk menjadikan putrinya Lapadit sebagai pemuas nafsu para tentara Nazi. Lapadit yang tidak ingin disakiti keluarganya, akhirnya dia mengakui bahwa dia menyembunyikan keluarga Yahudi di rumahnya, yang tepat bersembunyi di lantai rumah Tuan Lapadit. Setelah mendapatkan informasi tersebut, kolonel langsung memanggil anak buahnya yang berada di luar dan menembaki lantai rumah Mr. Lapadit dengan membabi buta. Namun ada seseorang yang selamat dari serangan itu dan berhasil melarikan diri dari sana. Nama perempuan yang berhasil meloloskan diri tersebut adalah Shosanna. Kemudian scenes kembali berganti, di mana di sini diperlihatkan seorang kolonel yang bernama Aldo. Nah, di sini Aldo mengumpulkan 8 unit khusus tentara Yahudi untuk berada di barisan pasukannya yang akan ditugaskan pergi ke Prancis sebagai pasukan gerilya dan memporak-porandakan pasukan Nazi. Dan mereka memberi nama pasukannya Bastard. Kemudian scenes kembali berganti, di mana di sini The Führer sangat marah karena pasukannya dibunuhi oleh pasukan-pasukan Yahudi. Nah, kemudian datanglah satu orang yang berhasil menyelamatkan diri dari sergapan pasukan Yahudi dan menceritakan tentang kekejaman pasukan Yahudi terhadap pasukan mereka. Nah, di sini si Aldo menginterogasi salah satu petinggi pasukan di sana yang berhasil dia tangkap, yang bernama Warner. Nah, di sini si Aldo memperkenalkan prajurit pemberaninya yang bernama Stieglitz. Stieglitz sangat terkenal di Jerman karena dia telah berhasil mengalahkan 13 perwira Gestapo dengan cara yang sangat brutal. Namun setelah ditangkap, Stieglitz tidak langsung dieksekusi, melainkan dia diantar ke Berlin untuk dipertontonkan saat dihukum mati. Namun sebelum sampai di Berlin, si Stieglitz berhasil diselamatkan oleh kelompok Sersan Aldo. Kemudian direkrut menjadi pasukan dari Letnan Aldo. Kemudian Sersan Warner pun mendapat tawaran dari Aldo untuk membebaskannya apabila dia membocorkan informasi milik Nazi. Di sini Warner menolak tawaran tersebut yang akhirnya berujung pada kematian Warner yang sangat tragis. Kemudian salah satu dari pasukan Warner tersebut ingin melarikan diri dan langsung ditembak.
Nah, di sini masih tersisa satu orang lagi yang langsung diinterogasi oleh Aldo. Nah, di sini prajurit tersebut akhirnya memberikan informasi kepada Aldo. Dan itulah kenapa dia bisa meloloskan diri dari sana. Namun sebelum dilepaskan, perwira itu diberi tanda oleh Aldo berupa lambang Nazi di dahinya. Kemudian scenes berganti di bulan Juni tahun 1944. Nah, di sini diperlihatkan ada seorang wanita yang sedang membersihkan bioskopnya. Nah, usut punya usut, ternyata si wanita ini adalah Shosanna, yang dimana di awal-awal film dia merupakan buronan Nazi yang berhasil melarikan diri dari sana. Saat Shosanna sedang membersihkan bioskop, di sini Shosanna didatangi oleh seorang perwira Nazi. Terlihat di sini bahwa perwira tersebut menyukai Shosanna dan berusaha untuk mendekatinya. Nah, di sini Shosanna yang sudah pastinya membenci Nazi, dia mengabaikan perwira Nazi itu. Saat si perwira Nazi itu mendekati Shosanna, di sini Shosanna hanya melontarkan kata-kata legend yang dikatakan oleh betina apabila betina tersebut merasa terancam. Meskipun perwira itu mendapatkan respon yang tidak menyenangkan dari Shosanna, tapi di sini perwira itu masih tetap menyukai Shosanna, dan nama perwira itu adalah Frederick Zoller. Dan saat Shosanna lagi santuy di kafe, tiba-tiba si Frederick itu datang lagi nemuin dia. Shosanna yang udah kesel sama Frederick di sini langsung mengatakan untuk tidak mengganggunya. Namun seperti yang kita ketahui bahwa seorang pejantan tidak pernah berhenti untuk mengejar betina yang dia sukai. Walaupun berjalan di atas beling, abang sanggup deh demi adik, anjing. Ya gitulah contohnya ya. Lanjut. Nah, di tengah obrolan mereka, tiba-tiba ada seorang pejabat yang datang menemui si Frederick. Tidak hanya satu, tetapi ada beberapa pejabat yang datang ingin menemui Frederick untuk meminta tanda tangan. Nah, usut punya usut, ternyata si Frederick ini merupakan seorang pahlawan perang. Makanya banyak pejabat-pejabat yang menghormati Frederick karena kisahnya yang telah mengalahkan 300 tentara musuh hanya dengan dia seorang diri. Nah, atas kisah kepahlawanannya itu, pemerintah Jerman pun ingin menjadikan kisah tersebut sebagai film yang dimainkan oleh Frederick itu sendiri. Nah, di sini Frederick meminta bantuan Shosanna untuk membantunya dalam pembuatan film. Tetapi Shosanna yang sudah pastinya sangat membenci Nazi, di sini menolak mentah-mentah permintaan dari Frederick.